Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan tugas mengenai paralel algorithmic trading strategi backtest menggunakan multitasking full dengan 16 strategi paralel. Nama saya MC Polazi dengan NIM 2401014 dan teman saya Dinar Restu Akbar dengan NIM 38. Selanjutnya dengan teman saya Faris Hidayatullah NIM 61 dan teman saya Varial Pratama Saputra dengan NIM 2401011059. Oke, kita ke video selanjutnya. Check it out. Saat ini perkembangan teknologi telah mendorong penggunaan komputer dalam berbagai bidang, termasuk di dunia investasi. Salah satunya, contohnya adalah algorithmic trading, yaitu metode transaksi saham atau forex maupun kripto yang menggunakan algoritma. Nah, komputer untuk menentukan kapan harus membeli atau menjual aset secara otomatis. Sebelum strategi trading digunakan, pada kondisi pasar yang sebenarnya, strategi tersebut harus diuji terlebih dahulu. Nah, diuji terlebih dahulu menggunakan data historis. Nah, proses ini disebut backtesting. Tujuannya adalah mengetahui apakah strategi tersebut benar-benar efektif dan dapat memberikan hasil yang baik. Namun, proses backtesting seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, terutama jika ada data historis yang digunakan sangat besar. Jumlah strategi yang diuji banyak dan setiap strategi memiliki parameter yang berbeda. Jika semua strategi dijalankan secara berurutan atau serial, maka komputer membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan seluruh proses. Nah, oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan komputasi paralel menggunakan multiprocessing full pada Python. Dengan metode ini, beberapa strategi dapat diproses secara bersamaan, sehingga waktu komputasi menjadi lebih cepat dan penggunaan sumber daya komputer menjadi lebih optimal. Nah, itu saja. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Setelah mengetahui latar belakangnya, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana mempercepat proses backtesting ketika banyak strategi trading diuji secara bersamaan. Nah, yang kedua, bagaimana manfaat seluruh core atau inti prosesor pada CPU agar proses komputasi menjadi lebih efisien, sehingga kemampuan komputer dapat digunakan secara maksimal. Nah, yang ketiga adalah bagaimana implementasi library multiprocessing full dalam Python untuk menjalankan banyak strategi trading secara paralel. Nah, melalui ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini berusaha mencari solusi agar proses backtesting dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada permasalahan sistem. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai permasalahan sistem yang menjadi fokus penelitian. Nah, dalam proses
backtesting terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Permasalahan pertama adalah waktu komputasi yang cukup lama. Hal ini terjadi karena setiap strategi trading harus diuji menggunakan data historis dalam jumlah besar. Nah, permasalahan kedua adalah banyaknya strategi yang harus diuji jika semua strategi dijalankan secara berurutan atau serial. Maka proses pengujian akan memakai waktu yang sangat lama. Permasalahan ketiga adalah pemanfaatan sumber daya komputer yang belum optimal. Pada metode serial biasanya hanya satu inti prosesor yang bekerja, sedangkan inti prosesor lain tidak dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa komputasi paralel menggunakan multiprocessing fault. Dengan metode ini, beberapa strategi dapat dijalankan secara bersamaan pada beberapa core CPU sehingga proses backtesting menjadi lebih cepat dan efisien. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang dimana pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang dimana tujuan yang pertama adalah membuat sistem backtesting yang dapat berjalan secara paralel. Dengan sistem ini, beberapa strategi trading dapat diproses secara bersama sehingga proses pengujian menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, tujuan yang kedua adalah mengimplementasikan library multipassing pola pada bahasa pemrograman di Python. Nah, library ini digunakan untuk membagi pekerjaan ke beberapa proses yang berjalan secara bersama dengan manfaat beberapa inti preprocessor atau CPU. Nah, tujuan yang ketiga adalah menjelaskan 16 strategi trading secara bersama dengan menjalankan banyak strategi secara paralel. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses backtesting dapat dipersingkat, yang dimana selanjutnya penelitian ini juga bertujuan mengurangi waktu eksekusi dibandingkan metode serial. Pada metode serial ini strategi dijalankan suatu persatu sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Nah, sedangkan pada metode paralel, beberapa strategi dapat diproses dalam waktu yang sama, di mana tujuan terakhir adalah menganalisis penelitian performa sistem setengah menggunakan komputasi paralel. Nah, di sini analisis dilakukan untuk mengetahui beberapa besar peningkatan kecepatan yang diperoleh dibandingkan metode serial. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan menghasilkan sistem backtesting yang lebih cepat, lebih efisien, dan mampu memanfaatkan sumber daya komputasi secara optimal. Nah, itulah tujuan penelitian paralel. Oke, slide selanjutnya, yang dimana di sini ada dasar teori algorithmic trading. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan dasar teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu algorithmic trading. Nah, algorithmic trading ini adalah metode perdagangan di pasar keuangan seperti saham, forex, maupun kripto yang menggunakan algoritma atau program komputer yang melakukan transaksi secara otomatis, yang dimana sistem ini bekerja berdasarkan aturan telah ditentukan sebelumnya, sehingga keputusan membeli atau menjual aset tidak dilakukan secara manual oleh trader. Nah, dalam penelitian ini terdapat beberapa contoh strategi yang umumnya digunakan, yaitu yang dimana moving average convert, yang dimana manfaat perpotongan dua garis rata-rata harga untuk menghasilkan sinyal beli atau jual. Yang kedua itu ada risk atau relative trading index yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu aset berbeda dalam kondisi jenuh beli overhead atau jauh jual oversold. MACD atau moving average conversion yang digunakan untuk melihat arah tren dan dikuatkan momentum pergerakan harga.
Blogger boards yaitu strategi yang memanfaatkan batas atas dan batas bawah pergerakan harga untuk menentukan peluang transaksi, yang dimana pre-cost trading yaitu strategi yang digunakan ketika harga hasil menembus level support atau resistance hingga di perkiraan akan terjadi pergerakan harga yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap strategi memiliki aturan dan parameter yang berbeda. Hasil backtesting yang diperoleh juga akan berbeda. Oleh sebab itu, ketika banyak strategi diuji sekaligus proses komputasi menjadi lebih berat. Inilah alasan mengapa penelitian ini menggunakan komputasi paralel dengan multi-processing pool agar seluruh strategi dapat diproses secara bersama dan waktu pengujian menjadi lebih cepat. Nah, itulah slide ke-6 yaitu dasar teori algorithmic trading. Oke, lanjut ke slide 7 yang dimana slide 7 yang berisi flowchart. Oke, lanjut di mana di sini kita mulai penjelasannya flowchartnya, yang dimana nomor 1 yaitu start. Jadi program dimulai dari proses start yaitu saat aplikasi dijalankan gitu. Nah, terus yang kedua yaitu input data historis trading. Nah, pada tahap ini sistem menerima data historis trading, misalnya data harga saham, forex atau kripto. Data ini biasanya berupa file CSV atau berasal dari API gitu. Nah, terus yang ketiga di sini membaca data set CSV atau API. Nah, selanjutnya program membaca dataset menggunakan Python, biasanya dengan library PADAS agar dapat siap digunakan untuk proses backtesting. Yang keempat, penyimpanan 16 strategi trading. Nah, setelah data berhasil dibaca, sistem menyiapkan 16 strategi trading yang akan diuji. Masing-masing strategi memiliki aturan yang berbeda, misalnya moving, average, RSI, MCD atau parameter yang berbeda. Nah, terus lanjut yang kelima, membuat multi-processing pool. Di tahap ini program membuat 16 worker proses menggunakan multi-processing pool 16. Worker ini bertugas menjalankan proses backtesting secara bersama. Nah, yang keenam yang dimana membagi strategi ke 16 worker. Selanjutnya full map akan membagi 16 strategi ke masing-masing worker. Terjadi setiap worker mendapatkan atau strategi untuk dijalankan. Di tahap ini seluruh worker menjalankan proses backtesting secara paralel, bukan bergantian. Setiap worker menghitung hasil strategi masing-masing menggunakan data historis. Nah, yang ke-8 menghitung profit, loss, dan return. Setelah proses backtesting selesai, setiap worker menghasilkan nilai profit, loss, maupun return dari strategi yang dijalankan. Yang ke-9 yang dimana mengumpulkan semua hasil. Nah, semua hasil dari worker kemudian dikumpulkan kembali ke proses utama menggunakan full map. Jadi program memiliki hasil lengkap dari seluruh strategi. Nah, yang ke-10 di sini membandingkan performa, di mana sistem membandingkan seluruh hasil backtesting untuk mengetahui sistem mana yang memiliki performa terbaik berdasarkan profit, return, atau metrik lainnya. Nah, yang ke-11 menampilkan sistem terbaik. Tahap terakhir adalah menampilkan strategi terbaik beserta waktu eksekusi program. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa menggunakan multiprocessing membuat proses jauh lebih cepat dibandingkan metode serial. Nah, yang dimana ke-12 yaitu selesai. Setelah seluruh hasil ditampilkan, proses program selesai. Itu aja penjelasan flowchart hari ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang multiprocessing pool, yaitu teknologi utama yang digunakan dalam penelitian ini. Multiprocessing pool adalah sebuah library
yang tersedia di Python dan berfungsi untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan atau paralel. Dengan cara ini, pekerjaan yang jumlahnya banyak dapat dibagi ke beberapa worker proses sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Pada penelitian ini dibuat 16 worker, setiap worker bertugas menjalankan satu strategi trading secara independen. Artinya ke-16 strategi tidak lagi diproses satu persatu, tetapi dijalankan secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa inti prosesor atau CPU core. Sebagai contoh, jika komputer memiliki banyak core, maka setiap core dapat mengerjakan strategi yang berbeda pada waktu yang sama. Hal ini membuat proses backsetting jauh lebih cepat dibandingkan metode serial yang hanya mengerjakan satu strategi dalam satu waktu. Selain itu, terdapat beberapa fungsi yang sering digunakan dalam multiprocessing pool, yaitu map untuk menjalankan fungsi yang sama pada banyak data secara otomatis. Yang kedua, apply untuk menjalankan satu fungsi dalam proses, apply async untuk menjalankan proses secara asynchronous atau tanpa harus menunggu proses lain selesai. Star map untuk menjalankan fungsi yang memiliki lebih dari satu parameter. Dalam penelitian ini menggunakan multiprocessing pool menjadi solusi utama untuk meningkatkan efisien proses backsetting karena seluruh strategi dapat diproses secara paralel. Sehingga ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem yang digunakan dalam penelitian. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python karena Python memiliki banyak library yang mendukung pengolahan data dan komputasi paralel. Dalam implementasinya terdapat beberapa library yang digunakan, yaitu multiprocessing yang berfungsi untuk menjalankan beberapa proses secara paralel, Pandas yang digunakan untuk membaca atau mengolah dan menganalisis data historis, NumPy yang digunakan untuk melakukan perhitungan numerik dengan cara cepat dan efisien, Matplotlib yang digunakan untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik atau visualisasi. Pada contoh kode yang ditampilkan di slide, setiap worker proses akan menjalankan satu strategi trading secara independen. Seluruh worker bekerja secara bersamaan menggunakan multiprocessing pool, sehingga setiap strategi dapat memproses data historis tanpa harus menunggu strategi lainnya selesai. Dengan implementasi seperti ini, proses backsetting menjadi lebih efisien secara beban kerja dibagi ke beberapa core CPU. Akibatnya, waktu komputasi menjadi lebih singkat dibandingkan jika semua strategi dijalankan secara serial atau satu persatu. Jadi, implementasi sistem ini membuktikan bahwa penggunaan Python dan multiprocessing pool dapat meningkatkan performa proses backsetting, terutama ketika jumlah strateginya yang diuji cukup banyak. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil pengujian dari sistem yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan metode serial dan metode paralel dalam menjalankan 16 strategi trading. Pada metode serial, setiap strategi dijalankan satu persatu. Artinya strategi kedua baru diproses setelah strategi pertama selesai. Kemudian dilakukan ke strategi berikutnya sehingga strategi ke-16. Dengan cara ini total waktu yang dibutuhkan sekitar 160 detik. Sedangkan pada metode paralel, ke-16 strategi dijalankan secara bersamaan menggunakan multiprocessing pool. Karena pekerjaan dibagi ke beberapa worker proses, waktunya yang dibutuh menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 12 hingga 18 detik tergantung spesifikasi komputer yang digunakan.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan komputasi paralel mampu memberikan percepatan sekitar 9 sampai hingga 1-3 kali dibandingkan berbagai serial. Hasil ini menunjukkan bahwa multiprocessing pool sangat efektif dalam mempercepat proses backstring, terutama ketika jumlah strategi diuji cukup banyak. Dengan demikian, sistem menjadi lebih efisien dan mampu memanfaatkan sumber daya CPU secara optimal. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke slide kelebihan dan kekurangan. Pada slide ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang telah dikembangkan. Pertama, dari sisi kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah proses backlisting menjadi lebih cepat karena beberapa strategi dapat dijadikan secara bersama menggunakan komputasi paralel. Kelebihan yang kedua adalah mampu memanfaatkan seluruh kemampuan CPU dengan menggunakan multiprocessing fault. Setiap core proses dapat bekerja secara bersamaan sehingga sumber daya komputer digunakan secara lebih dan optimal. Kelebihan yang ketiga adalah cocok digunakan untuk pengolahan data dalam jumlah besar atau big data. Karena semakin banyak data dan strategi yang diuji, manfaat komputasi paralel akan semakin terasa. Kelebihan yang terakhir adalah lebih efisien ketika harus menguji banyak strategi trending sehingga waktu analisis menjadi lebih singkat. Namun sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah membutuhkan kapasitas RAM yang lebih besar. Setiap proses berjalan memiliki penggunaan memori sendiri. Kekurangan yang kedua adalah adanya overhead komunikasi antara proses, artinya sistem memerlukan waktu tambahan untuk membuat proses baru, membagi pekerjaan dan menggabungkan hasil seperti setelah proses selesai. Kemudian kekurangan yang terakhir itu atau yang keempat adalah kekurangan efektif jika jumlah strategi dijalankan hanya sedikit pada kondisi tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat proses baru bisa lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari komputasi paralel. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan multiprocessing fault sangat menguntungkan ketika menghadapi data dan jumlah strategi yang lebih besar. Tetapi perlu dipertimbangkan kapasitas RAM keras dan jumlah pekerjaan yang akan diproses. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian ini di masa mendatang. Meskipun sistem yang kami buat sudah mampu mempercepat proses backlisting menggunakan multiprocessing fault, masih terdapat beberapa peluang untuk meningkatkan performanya. Pengembangan yang pertama adalah GPU, komputer menggunakan CUDA. Dengan memanfaatkan GPU, proses perhitungan dapat dilakukan secara lebih cepat karena GPU memiliki ribuan core yang dirancang untuk menangani komputasi paralel. Selanjutnya adalah distributed computing, yaitu membagi proses komputasi yang saling terhubung dalam jaringan. Dengan cara ini, kapasitas komputasi dapat ditingkatkan untuk menangani data yang lebih besar. Pengembangan berikutnya adalah cloud computing, yaitu menjelaskan proses komputasi di layanan cloud. Ketentuannya adalah sumber daya komputasi dapat ditambah sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat keras yang baru. Selain itu, penelitian ini juga dapat dikembangkan menggunakan framework seperti RAI, DIS, dan EPIS Spark. Sampai juga di slide terakhir, yaitu slide kesimpulan. Pada slide terakhir ini saya akan
menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan multiprocessing fault pada Python berhasil mempercepat proses backlisting dalam algoritmatic trading.